kalian hari ini? Baik. Semoga pada siang hari ini, di siang yang cerah ini, kita diberikan kesehatan, kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi sekarang kita sudah memasuki tahun yang baru. Tahun baru, harapan baru, semangat baru, dan motivasi yang Baru. Sebelum kita mulai, kita akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Luar biasa. Kelas 9D memang luar biasa ya. Anak-anaknya rajin ya, dan dia memiliki motivasi yang sangat tinggi untuk belajar. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh teman kalian. Ya, di sini. Sebelum kita memulai pelajaran bahasa Indonesia pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih, silakan untuk mulai. Baik anak-anak, kita sudah selesai berdoa. Saya berpesan kepada kalian semua, walaupun kita sekarang sudah memasuki new normal, sudah memasuki era yang baru, kita harus tetap menjaga kesehatan karena virus COVID masih tetap tapi mudah-mudahan ya pandemi ini akan segera berakhir. Harga Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kan persuasif. Bapak ingin bertanya dulu nih. Apa sih manfaat pidato dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Memberi informasi kepada setiap orang. Apalagi manfaat yang kalian rasakan ketika berpidato. Nah, kita kan berpidato di hadapan orang banyak. Secara tidak langsung kita ngapain? Mengasah apa? Public speaking. Apalagi? Kepercayaan diri. Apalagi? Tidak kaku, apalagi tidak kaku ketika kita berada di depan orang banyak. Apalagi apa yang kalian rasakan? Mungkin yang tadinya nggak biasa berbicara di depan orang banyak, akhirnya setelah belajar berpidato kita menjadi lebih berani. Terus yang paling penting apa? Atau memengaruhi pendengar untuk melakukan sesuatu yang kita arahkan atau kita inginkan atau kita capai. Jadi itulah beberapa manfaat kita belajar pidato. Jadi tidak ada hal yang sia-sia. Yang tadinya tidak bisa merangkai kata menjadi sebuah kalimat, akhirnya dituangkan dalam bentuk gagasan berpidato. Tapi pada pagi hari ini kita tidak berpidato. Belum. Pada siang hari ini kita berpidato. Kita akan mengkaji struktur dan kaidah bahasanya. Tolong perhatikan ke depan. KD kita yaitu 3.4. Ya, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Sedangkan tujuannya yaitu setelah melaksanakan pembelajaran model problem based learning, ya, peserta didik dapat menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif dengan disiplin dan tanggung jawab. Jadi nanti kamu harus menganalisis pidato, strukturnya dan kaidah bahasa. Oke? But the strongest people stand up for others. Orang yang kuat berdiri untuk dirinya sendiri, tetapi orang yang terkuat berdiri untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Yogyakarta, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama dan
paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya saya dapat berdiri di sini dan kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan kelancaran pada pagi hari ini. Saya MR Ajeng Andromeda Megananda Cita Mahkota, nomor presensi 30 dari kelas 9C SMP Negeri 1 Yogyakarta, berdiri dan berbicara mewakili teman-teman bagi seluruh generasi yang akan. Mau dipakai huruf awal, oh ini A, ini nanti ketika ke depan presentasi kamu tinggal bacakan aja mana yang pembukanya, mana yang Baik, untuk kelompok pertama yang tampil, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk perwakilan dari kelompok 1. Agak nyaring suaranya. Halo semuanya, selamat siang teman-teman dan Pak Yahya. Di presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur teks pidato dan ciri kebahasaannya yang ada di teks ini. Jadi untuk strukturnya, yang pertama ada pembuka. Di pembuka terdapat salam pembuka. Salam pembuka ini terdapat pada kalimat selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kedua ada kata sapaan. Kata sapaan ini terdapat pada kalimat kepada yang saya hormati, kepada yang terhormat, Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati, Bapak Ibu Guru dan karyawan serta teman-temanku yang berbahagia. Selanjutnya ada puji syukur. Puji syukur ini terdapat pada kalimat pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur Tuhan menjadi hal yang tidak asing di telinga kita. Selanjutnya terdapat di mana dan kapan munculnya. Kasus pertama COVID-19 dan penyakit ini terjadi jika di Wuhan, China pada akhir bulan Desember 2019. Selanjutnya terdapat gejalanya. Gejalanya yaitu mulai dari gejala ringan seperti flu hingga berat seperti trichomoniasis dan infeksi paru-paru. Selanjutnya di pidato ini. Selamat siang semuanya. Hari ini aku akan berpresentasi dan mewakili kelompok 7. Aku akan membacakan struktur teks pidato dan ciri kebahasaan pidato persuasif berjudul Upaya Pencegahan COVID-19. Di struktur teks pidato ada pembuka. Pembuka dalam teks tersebut dimulai dengan salam, selamat pagi, kemudian dilanjutkan dengan ucapan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru, karyawan, serta teman-teman yang berbahagia. Tidak lupa setelah menyampaikan mengenai COVID-19, pembicara memberitahu berbagai aksi sederhana yang diharapkan dapat. Pembicara mengakhiri pidato dengan permintaan maaf apabila terdapat kesalahan dan ucapan terima kasihnya kepada pendengar. Lalu dari ciri kebahasaan, penggunaan kalimat aktif, saya menjelaskan pengertian dari COVID-19. Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang pencegahan dari 3M tersebut. Penggunaan kata sapaan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Penggunaan kalimat persuasif. Maka dari itu cobalah posisikan diri kita sebagai petugas medis dan maka marilah kita. Ya. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan membahas tentang
struktur dan ciri kebahasaan dari pidato persuasif. Struktur dari pidato persuasif ada pembuka, isi, dan penutup. Pidato persuasif ini pembuka berisi sapaan dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan karyawan, serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya kita dapat menyaksikan pidato ini dalam keadaan sehat. Salah satu cara mencegahnya dengan mematuhi protokol kesehatan. Secara sederhana dapat disingkat menjadi 3M: menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan. Berikutnya penutup, salam penutup, permohonan maaf jika ada kesalahan, dan ucapan terima kasih kepada pendengar. Berikutnya kaidah bahasa. Penggunaan kalimat aktif, mencuci tangan dengan air bersih dan juga sabun secara mengalir. Penggunaan kata sapaan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan penggunaan kalimat persuasif, maka marilah kita patuhi protokol kesehatan yang ada agar pandemi ini segera selesai. Penggunaan kata-kata emosi serta hadirin yang berbahagia, semangat. Penggunaan kata-kata bidang ilmu, medis, protokol kesehatan, COVID-19, dan psikomuniasis. Penggunaan kata benda abstrak, negara, kesehatan, kesempatan, rumah. Demikian. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Oke. Oke, baik anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan presentasi muatan bahwa dengan mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif, berarti kalian bisa mengetahui bahwa sebuah pidato, baik pidato persuasif atau pidato apapun itu, berarti dia memiliki apa? Struktur. Tidak mungkin sebuah pidato tidak ada strukturnya. Pasti ada strukturnya. Dimulai dari apa strukturnya? Pembuka, isi, penutup. Juga setiap pidato tidak mungkin tidak ada kaidah bahasanya. Pasti dibangun dengan kaidah bahasa yang runtut dan urut. Yang dimulai dari apa saja? Ada kalimat satu yang didengar. Ada berempati atau bersimpati. Itulah bagian dari kata emotif. Ya, kata benda abstrak. Tadi contohnya apa? Yang ada di kelompok 1. Negara. Itu juga berarti bagian dari kata benda abstrak. Ada kesehatan, ya, ada konflik. Yang tadi baru kita lakukan, yaitu post testnya, tes akhir. Tapi bukan dengan tes tulis, tapi dengan aplikasi. Silakan dibagikan HP-nya. Nanti diakses ya, Bapak. Kalau sudah ada, silakan dikerjakan prosesnya ya melalui aplikasi Wordwall. Dengan post test, yaitu mengisi pertanyaan yang Bapak berikan melalui aplikasi Wordwall. Bagaimana? Menarik? Menarik ya? Atas kehadirannya, kita akan tutup dengan doa supaya kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kepada ketua kelas dipersilakan. Bersiap. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran selesai. Beri salam. Terima kasih Pak. Sampai jumpa minggu depan Pak. Terima kasih, sampai jumpa. Tepuk tangan dulu.